Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah strategi pembelajaran yaitu Ustazah Ajidah MPD. Pada hari ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran qiraah pada tingkat menengah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Erliani, Misnawati, dan Rina Indah. Pada hari ini, kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran pada jenjang tingkat menengah. A. Pengertian qiraah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, qiraah atau membaca yakni melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Membaca merupakan kemahiran berbahasa yang kegiatan latihannya dilakukan setelah latihan kemahiran berbicara. Secara umum, kegiatan qiraah atau membaca merupakan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks bacaan. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa mahala qiraah mengandung dua aspek. Yang pertama, mengubah lambang tulis menjadi lambang bunyi, dan yang kedua, menangkap makna dari seluruh situasi yang dilambangkan dengan lambang tulis dan bunyi tersebut. Maharah qiraah atau keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan bahasa yang tidak hanya sekedar membunyikan huruf-huruf atau kata-kata, akan tetapi sebuah keterampilan yang melibatkan berbagai kerja akal dan pikiran. Keterampilan membaca atau maharah al-qiraah adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Membaca dengan demikian melibatkan tiga unsur. Yang pertama, makna sebagai unsur isi bacaan. Yang kedua, kata sebagai unsur yang membawakan makna. Dan yang ketiga, simbol tertulis sebagai unsur visual. Lebih luas lagi membaca bukan hanya itu, tetapi menggunakan isi bacaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, membaca dalam makna yang terakhir mencakup 4 hal sekaligus. Yang pertama, mengenali simbol-simbol tertulis. Yang kedua, memahami makna yang terkandung. Yang ketiga, menyikapi makna yang terkandung. Dan yang keempat, implementasi makna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat disimpulkan bahwa qiraah adalah kegiatan mengubah lambang tulisan menjadi lambang bunyi dengan kemampuan mengenali lambang bunyi bahasa sehingga bisa melafalkannya dengan baik dan benar serta memahami makna dari apa yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misnawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Erliani, yaitu tentang tujuan pembelajaran maharah qiraah. Tujuan pembelajaran maharah qiraah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum dari pembelajaran maharah qiraah itu yang pertama untuk mengenali naskah tulisan suatu bahasa. Nah, ini berkaitan dengan cara penulisan dari suatu kata yang baik dan benar. Juga tentang penyusunan suatu kalimat maupun cara penulisan yang berhubungan dengan tanda-tanda baca seperti titik, koma, tanda petik, dan sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk memaknai dan menggunakan kosakata asing. Jadi dengan membaca itu kita bisa mengerti dan memahami kosakata asing yang terdapat di dalam suatu teks bacaan. Selanjutnya, yang ketiga untuk
memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Eksplisit itu artinya informasi yang penulis sampaikan itu informasi yang penulis sampaikan kepada pembaca disampaikan secara to the point atau langsung kepada intinya dan tidak bertele-tele. Sedangkan informasi yang disampaikan secara implisit itu maksudnya makna tersebut, makna atau informasi itu harus ditemukan dengan cara membaca keseluruhan suatu teks, karena makna atau informasi tersebut tersembunyi atau tersirat. Kemudian tujuan yang keempat itu untuk memahami makna konseptual, kemudian memahami makna komunikatif dari suatu kalimat, kemudian memahami hubungan dalam kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Jadi, membaca itu kita tahu bagaimana hubungan dalam kalimat, misalkan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, kemudian paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, itu kan pasti berhubungan. Kemudian yang ketujuh itu untuk mengidentifikasi informasi penting dalam bacaan. Nah, jadi dengan membaca itu kita bisa tahu mana informasi yang disampaikan, informasi penting yang disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Kemudian yang kedelapan itu untuk membedakan gagasan utama dan gagasan penunjang. Selanjutnya itu tujuan khusus dari pembelajaran maharah qiraah. Tujuan khusus untuk tingkat menengah atau MTS menurut Syaiful Mustafa yaitu untuk menemukan ide pokok dan ide penunjang, memahami hubungan antar ide-ide, dan menceritakan kembali isi bacaan dengan singkat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas strategi pembelajaran qiraah tingkat menengah atau MTS. Strategi yang digunakan antara lain index card match dan tertibun naus. Yang pertama ada index card match. Index card match artinya mencocokkan kartu indeks. Indeks sendiri adalah daftar kata atau istilah penting. Jadi, kartu indeks itu adalah kartu yang berisi atau bertuliskan daftar kata. Dan bisa pula ditulis dengan kalimat. Strategi ini biasanya digunakan untuk mengajarkan kata-kata atau kalimat dengan pasangannya. Misalnya kata dengan artinya, atau soal dengan jawabannya, dan sebagainya. Metode ini bisa dikatakan sebuah permainan yang menyenangkan, karena siswa ditantang untuk menemukan pasangan yang cocok dengan melibatkan fisik. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua yaitu metode tertibun naus. Tertibun naus artinya menyusun teks. Strategi ini juga berhubungan dengan potongan-potongan kartu atau kertas. Strategi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca dan memahami siswa atas teks bacaan. Dalam strategi ini, kelompok diminta untuk menyusun potongan-potongan teks wacana dengan alur cerita yang berurutan, yang sebelumnya telah diacak oleh guru. Setelah urutannya dianggap baik, mereka diminta menuliskannya dalam catatan kelompok. Metode ini menekankan pada keterampilan membaca dan menganalisis. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kami ialah keterampilan membaca merupakan kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Tujuan pembelajaran qiraah terbagi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara khusus dari pembelajaran
Maharah qiraah untuk tingkat menengah menurut Syaiful Mustafa yaitu menemukan ide pokok dan ide penunjang, memahami hubungan antar ide-ide, dan menceritakan kembali isi bacaan dengan singkat. Strategi pembelajaran qiraah tingkat menengah adalah dengan menggunakan metode index card match dan metode tertibun naus. Sekian penyampaian materi dari kami mengenai strategi pembelajaran qiraah tingkat menengah, dan jangan lupa juga jawab soal-soal yang ada di sini ya teman-teman. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan ditanyakan. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.